Halo my love, my name is Ma. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan mengisi kekosongan kamu. Jadi kalau misalnya kamu kesepian, kamu merasa em, sedang sendirian banget, ini kebanyakan untuk para single. Jadi aku bakal lihat tentang siapa yang akan hadir ke dalam hidup kamu untuk mengisi sebuah kekosongan tersebut. Oke, jadi sebelum kita mulai seperti biasa aku harus disclaimer kalau ini adalah general reading, energi bisa dan bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana yang namanya energi itu fluid, tidak sesuatu yang konkret, itu bisa berubah-ubah setiap saat. So ini diperuntukkan untuk general, diperuntukkan untuk kolektif, dan ini yang banyak orang yang aku lihat. Jadi aku melihat energi yang paling terbesar atau energi yang apa ya, bisa aku tembus gitu. Jadi siapapun yang nonton video ini, karena ini general reading, beda sama pick a card, ini memang diperuntukkan untuk kamu. Jadi kamu klik video ini berarti message-nya ada untuk dirimu. Jadi di sini aku akan melihat tentang energi kamu dulu. Seperti biasa, aku juga akan membantu kamu untuk proses-proses healing atau proses-proses yang perlu kamu ketahui untuk bisa tetap menaikkan level energi kamu. This is going to be your energy di sini. Terus aku bakal lihat energi orang itu, siapa yang bakal mengisi kekosongan kamu. Oke? Let's start. Sit back, enjoy, relax, tonton dari awal sampai akhir untuk bisa menikmati pesannya, untuk bisa memahami pesannya. Oke? Harus pintar dalam melaah juga apa yang aku sampaikan. Spirit guide, angel, divine power, like God in Genesis. Obviously my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection. Let's clear energy first. Spirit guide, angel, divine power, like God in Genesis. Let's clear their energy from any negativity. Lepasin energi apapun yang membelenggu. Coba untuk relax, coba untuk ikhlas, coba untuk mendengar pesannya tanpa ada sisi obsessiveness di situ. Let's start. Spirit guide, angel, divine power, like God in Genesis, give permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the Ace of Pentacle, the Page of Swords, the Ace of Swords. Oke. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, welcome. Jadi kalau misalnya namanya general reading ini, kamu tinggal nonton aja dari awal sampai akhir, karena pesannya di situ memang aku sisipkan khusus untuk siapapun yang klik video ini. So di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, ini energinya bisa menurut birth chart, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi kalau contoh ya, kamu hanya tahu nih zodiak kamu tuh Leo, contohnya kayak gitu. Tapi kamu juga perlu tahu tentang birth chart kamu, dimana kamu harus melakukan kalkulasi. Jadi caranya bisa di Google, cari birth chart calculator, nanti di situ kamu akan tahu. Oke? Di sini ada yang lagi mendapatkan sebuah anugerah, secara finansial juga lagi bagus. Secara energi sebenarnya kamu lebih solid ya saat ini. Nah, karena Ace of Pentacle sesuatu yang material thing, sesuatu yang it is what it is, yang benar-benar shape-nya bagus gitu. Energi kamu juga tidak mudah untuk dihasut, karena di sini ada Ace of Swords itu ngomongin soal logic. Logic kamu lagi bagus banget, lagi clear banget. Apa yang kamu pikirin juga lagi clear, lagi jernih, lagi tahu apa yang kamu pengen. Dari Ace of Pentacles sama Ace of Swords, lagi ada new journey atau new beginning. Kamu bisa perjalanan baru sama seseorang atau komunikasi baru sama seseorang, tapi ini sesuatu yang baru, atau kamu mendalami sesuatu hal yang baru. Dari Page of Swords sendiri, this is your bisa dibilang sisi kamu yang lagi pengen tahu tentang sesuatu hal, lagi excitement, kayak baru tahu tentang sesuatu, belajar sesuatu, entah kamu lagi baca buku baru. Ini sesuatu yang benar-benar new ya energinya.
Nah, dari sini energinya lagi banyak sparks, jadi lagi pengen banget untuk belajar, lagi pengen banget untuk mencari knowledge, menaikkan level secara pola pikir. Terus juga aku ngeliatnya kebanyakan dari excitement ini ada rasa gembira. Jadi kalau kamu lihat semua kartunya di sini ada percikannya. Jadi energi kamu lagi banyak percikannya, lagi excited tentang sesuatu hal. Misalnya kayak mesinnya lagi jalan kencang gitu. Energetik banget, lagi banyak power buat melakukan aktivitas gitu. Energi kamu lagi kayak gini. So about love juga, kalau misalnya aku korelasikan ke percintaan, kamu sekarang menggunakan logika banget. Oke, aku bakal lihat tentang siapa yang akan mengisi kekosongan kamu. Spirit guide, angel, and power like that. Give information and protection to central people who watch this video. Tell me about the person who is going to fill any hole in the people who watch this video live. Fill their emptiness, fill their loneliness. I want to know this person energy first. Kita lihat ya. Ada the moon. Kamu sama dia ada sebuah perbedaan, tapi energi dia saat ini memang lagi banyak melatih sebuah intuisi. There's a problem in this person life. Jadi ada isu-isu sebenarnya. Oke, energinya saat ini very gloomy. Kamu banyak percikan ya, tadi yang aku bilang. Kayak kembang api. Kamu pernah lihat kembang api nggak? Kalau kembang api yang stick itu dinyalain cek 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 cek, energi kamu lagi gini. Sementara energi dia lagi muted, lagi go inward. Kamu keluar, dia ke dalam. Ini bisa vice versa. Siapapun kamu, kalau kamu extrovert, kamu dealing sama introvert. Kalau kamu introvert, kamu dealing sama extrovert. Di sini ada energi the moon. The moon itu energi orang yang melatih intuisi, menggunakan intuisi. Di sini ada Pisces, ada Scorpio, ada Cancer, ada Libra, Gemini, Aquarius. Kamu dealing sama seseorang yang very romantic, sangat romantis, sangat aku selalu bilang hopeless romantic. Jadi meromantisasikan segalanya gitu. Contoh, kamu say hi aja ke dia, terus dia udah langsung mikirin kemana-mana, udah mikirin about marriage, udah mikirin tentang pernikahan, tentang future dan segala macam. Nah, aku ngeliat di sini dia adalah tipe orang yang gampang untuk terperangkap sama ilusinya dia sendiri, terpenjara sama apa yang dia pikirin. Aku ngeliat dia tuh, ini yang lucu adalah aku menanyakan siapa yang mengisi kesendirian kamu atau kesepian kamu. Malah kamu dapat seseorang yang kesepian. Jadi aku lihat di sini ada sosok orang yang memang very mysterious, energinya sangat misterius, sangat menjaga private life-nya banget. Aku juga ngeliat di sini dia punya kepintaran yang oke. Jadi dia tuh intuitive, empath juga. Tapi dia juga pintarnya itu lebih seperti gini, kayak berhubungan sama seseorang baru, dia bisa tahu nih orang ini kayak gimana. Jadi dari situ dia sudah mulai memahami kalau dia bisa untuk melihat sebuah karakter seseorang. Kepintaran di situ. Terus kalau dari The Moon sendiri, ini seseorang yang terbiasa kerja di malam hari. Dia suka freedom. Aku juga ngeliat dia instingnya oke ya. Terus juga beberapa dari mereka tidak dipungkiri ini lagi mengalami sebuah spiritual awakening, karena kesadaran akan sebuah sadar akan kesadaran. Dari Nine of Cups sendiri, kalau kamu lihat di sini, kalau aku kayak kemarin ngomong deh, ini kalau orang kayak jatuh cinta, matanya tuh langsung berbentuk heart shape gitu loh, berbentuk hati, kayak gitu dia tipenya. Jadi kalau misalnya saat ini keadaannya memang lagi in love, cuman banyak perasaan dia yang tidak bisa terrealisasikan. Dia agak kurang pintar untuk mengekspresikan perasaan. Oke, aku bakal lihat energi dia siapa. Spirit Gate, Angel, One Power, like I think it is. I'm missing my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see people who watch this video. Tell me about this person that will fill any emptiness, any loneliness for the people who watch this video. Siapa yang akan mengisi kesepian kamu dan kesendirian kamu?
this person? Spirit guide, show me the truth, give information. What do I need to say? Ace of Swords, this probably the person. Ya memang kemungkinannya kebanyakan kalian dealing sama orang baru. Siapa yang akan mengisi kesepian kamu? Ada The Moon lagi. Ada perbedaan antara kamu sama dia. Aku suka deh kalau kayak gini. Kayak apa ya? Mengkonfirmasi semuanya. Jadi kayak lebih jelas lagi. Oke, who's this person that will fill your emptiness and loneliness? And the Three of Pentacle, Eight of Swords. Orangnya agak linglung ya. Jadi yang aku bilang ini, dia tidak terlalu pintar untuk mengekspresikan perasaannya. Contoh, dia punya perasaan suka. Kalau misalnya aku kan kayak to the point ya, I like you nih gitu, I'm very interested with you kayak gitu. Dia tuh susah gitu karena tipenya pasif banget. Di sini ada energi Ace of Swords, the Moon, the Empress, the Three of Pentacle, and then the Eight of Swords. The Ace of Swords ini ngomongin soal orang baru dalam hidup kamu. Kalian punya jenis komunikasi yang baru, cara ngobrol baru. Dari The Moon sendiri, ini orang yang intuitif, instingnya bagus. Dia menjalani kehidupan berdasarkan instingnya dia juga. Cuman banyak perbedaan antara kamu sama dia. Yang namanya The Moon itu perbedaannya tuh bisa secara adat istiadat, perbedaan culture, perbedaan tempat tinggal, perbedaan kamu di sana dia di sini, terus perbedaan warna kulit, perbedaan keyakinan. Jadi perbedaannya banyak. Jadi ada jalan yang gitu ya, jelas gitu antara kamu sama dia. Aku melihat di sini ada sebuah, walaupun kamu punya banyak perbedaan, tapi secara alam bawah sadar kalian menginginkan sesuatu yang sama. Jadi kenapa kamu terkoneksi? Karena istilahnya vibrasi kalian tuh ada di frekuensi yang sama gitu. Terus di sini juga ada yang terkoneksi secara alam bawah sadar, which is ngomongin soal mimpi, ngomongin soal lagi bengong-bengong tiba-tiba kamu keselibet aja gitu. Tiba-tiba ada sebuah vision di kepala kamu gitu. Aku ngomongnya keselibet. Di sini ada energi The Empress. Kamu juga bisa dealing sama Taurus and Libra, Pisces. Dia adalah sosok orang yang business savvy, jadi very entrepreneurship energinya. Dia suka hal. Oke, sebentar, azan. Aku pas dulu. Oke, lanjut. Dia juga suka hal-hal yang berbau keindahan, dekorasi. Terus aku juga lihat di sini dia adalah sosok orang yang bisa jadi apa aja sebenarnya. Istilahnya kalaupun kamu nanya nih, dia tuh bisnisnya apa atau dia usahanya apa, macam-macam gitu, dia bisa segalanya. Dari sini aku ngelihat dia punya power secara kreativitasan dari The Moon sama The Empress. Jadi yang aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang apa ya, suka hal-hal berbau seni. Oke. Dan orangnya very sensual. Orangnya juga bisa dibilang kalau ngomongin soal flirting atau menggoda itu bisa, cuman tadi dia tahu soal private life, mana energi-energi yang harus secara private gitu. Walaupun dia pintar untuk apa nih ngomongnya, pintar untuk menggoda atau pintar untuk membawa suasana, tapi dia tahu tempat gitu. Aku lihat di sini kamu juga bisa dealing sama orang yang bekerja sama-sama kamu. Kamu bisa punya bisnis bareng, atau kamu bisa punya kantor yang sama, atau kamu pernah mempunyai koneksinya berdasarkan pertemanan gitu. Jadi kalau misalnya dari Three of Pentacles sendiri, dia bisa memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia, atau koneksi kalian ya tadi memang dari pekerjaan. Tapi yang aku lihat di sini dari Three of Pentacles sendiri, orangnya sangat rajin dan dia sangat perfectionist. Jadi apa ya, sangat telaten, sangat teliti. Aku juga ngeliat ini very earth sign ya. Energinya sangat-sangat earthy, sangat grounded. Walaupun dia punya kepintaran, tapi dia nggak sombong, dia masih pengen belajar. Terus dari Three of Pentacles sendiri, aku ngeliat saran untuk diri kamu untuk the future sama orang ini juga bagus untuk bikin bisnis ya.
gitu, karena memang sama-sama bisa ngeraih puncak. Dari Eight of Swords sendiri, orangnya tuh gampang bingung tapi gampang linglung, jadi gampang buat bikin keputusan yang pelin-pelan. Terus dari Eight of Swords sendiri, aku juga ngeliat yang tadi aku bilang, ini konfirmasi kalau dia tuh kadang-kadang terbelenggu sama pikirannya sendiri. Aku ngeliat di sini bukan berdasarkan umur ya dia kayak gini, karena berdasarkan experience tentang percintaan gitu. Oke, aku bakalan konfirmasi lagi tentang who is this person that will fill your emptiness or loneliness. Who is this person? Spirit guide, angelic power, my God, and goddesses. Siapa yang akan mengisi kekosongan kesepian? Who is this person that will fill emptiness or loneliness for the people who watch this video? Ada the High Priestess. Itu aku lihatnya orangnya memang intuitif banget. Jadi kayak contoh kamu suka tarot nih, suka baca tarot, wah dia juga suka gitu. Dia suka juga hal-hal yang berbau astrologi. Ini kalau dari the High Priestess sendiri, dia adalah sosok orang yang sangat misterius. Aku ngelihatnya dia orang yang pintar menempatkan diri ya. Terus kalau aku lihat dari the Queen of Swords sendiri, ini orangnya juga tegas. Di sini ada the High Priestess, Queen of Swords, the Knight of Cups, dan di sini ada the Queen of Pentacle. Kamu walaupun this is about energi femininnya sangat muncul di sini. Dia juga memahami soal mengayomi, taking care of people, jadi suka banget buat ngurusin orang lain gitu. Kamu juga bisa dulu sama seseorang yang very dramatic kalau soal percintaan. Dramatik soal percintaan tuh istilahnya gini, kalau ini orang jatuh cinta, dia itu bisa selebay itu, lebay banget kalau misalnya memberikan sesuatu gitu. Kalau aku lihat di sini dari The Knight of Cups sendiri, istilahnya dia adalah sosok orang yang ready buat percintaan lah gitu. Tapi dia juga jelas. Jadi jelasnya tuh dari pergerakannya dia tidak akan memberikan kamu di area abu-abu, karena dia orangnya memang gampang bingung. Tapi kalau aku lihat gini loh, dia ingin merasakan cintanya terbalas. Jadi dia tahu nih, kalau misalnya aku bikin kamu bingung, aku juga jadi bingung gitu. Agar tidak aku bingung, makanya aku buat kejelasan. Tipenya kayak gitu. Cuman di sini emang ada hot and cold-nya tipenya. Ini karena memang sifat. Nah, aku lihat dari The High Priestess sendiri, kamu bisa dealing sama energi Taurus dan Cancer. Di sini juga ada sosok orang yang komunikasinya dia tuh suka hal-hal yang berbau intimate. Jadi kalau misalnya kamu ngobrol sama dia di public nih, dia nggak banyak ngomong. Dia tuh kalau ngomong banyak di tempat yang private, saat kalian cuma berdua gitu. Terus aku lihat juga ada balance di sisi masculine dan feminine. Jadi kalau kamu dealing sama masculine, dia adalah sosok orang yang memahami how to treat feminine, how energi feminin bekerja itu seperti apa, dia mengerti. Dan itu juga sebaliknya. Nah, kalau kamu dealing sama feminine energi, dia adalah sosok orang yang sebenarnya lebih smart than you dari area-area ngomongin soal intuisi, kepintaran, apapun ya, soal pekerjaan juga lebih pintar, tapi dia tahu menempatkan diri. Jadi kan banyak yang dia sembunyikan gitu. Terus di sini aku juga ngeliat dia itu kalau misalnya marah nih, dia sukanya silent treatment, kayak diem aja gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia kalau misalnya meluapkan emosional itu agak sulit gitu. Dari The Queen of Swords sendiri, aku ngeliat dia adalah sosok orang yang sebenarnya dulu tuh pernah kayak tersakiti banget, sampai sekarang tuh dia tuh tidak menutup lukanya tetap kelihatan istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya dulu dia punya trust issue, dia juga akan bilang I have trust issue nih gitu, aku punya problem nih. Sebelum lanjut, aku bakal lihat tentang pesan dari oracle card ya. Who is this person? Give me permission and protection to see through. Give me message about this connection. Apa yang perlu mereka tahu? What do they need to know about this connection? Ada cassette.
outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Nah, aku melihat dia tuh sulit untuk bisa move on orangnya. Very traditional banget tipenya yang sangat old school banget. Orang sekarang udah pakai Spotify, dia masih pakai kaset gitu. Masih playing CD kayak gitu loh. Jadi itu konsepnya bukan harafiah ya, mungkin harafiah tapi seperti metafora lah. Jadi pemikiran zaman sekarang kan sangat open minded, sangat nyesuaiin zaman. Dia tuh agak kurang untuk bisa menyelesaikan zaman. Conditioning is kayak apa ya, konsep dimana dia membiasakan diri kamu akhirnya, atau dia membiasakan dirinya dia, entah apapun itu ya, untuk segi emotional manipulation, manipulasi perasaan, manipulasi keadaan, dia itu bisa membuat-buat lah gitu, pinter di situ. Terus kalau dari replaying events itu kayak gini, contoh ada kenangan manis kamu sama dia, itu yang akan diingat-ingat selalu gitu, memori nggak bisa dihapus. Tell me more about this connection. What do I need to know? Ada Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise invitation, or meeting incitation. Di sini nanti ada sebuah keraguan, aduh apakah benar kayak orang ini ya? Apakah benar dia orangnya? Tapi di sini kalau ada Cupid arrows itu ibaratkan yang tadi aku bilang, kalau misalnya ini pada pandangan pertama kayak langsung dipanah sama Cupid, mata kalian berdua langsung berbentuk hati gitu, kayak is that person the one for me, kayak gitu. Salah satu dari kalian udah langsung kayak melabelkan, oke, ini soulmate aku. Paradise is happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Nanti akan ada momen dimana kalian akan menikmati keberadaan satu sama lain. Terus kalau aku lihat di sini, kemanapun kalian berada, kalian bakal ngerasa kalian berada di dalam paradise. Kamu ngerasa bakalan momennya tuh kayak dunia milik berdua banget ya. Give me a message about this connection. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Bisa kamu atau dia yang habis mengalami sebuah heartbreak atau sakit hati, saat dia mengisi kekosongan kamu atau kamu mengisi kekosongan dia, di situ ada healing energi yang diberikan dari satu sama lain. Cuman kalau aku lihat di sini, freedom from toxic relationship or addiction, kamu bisa mampu belajar lagi untuk tidak mengikat dalam suatu hubungan, atau dianya juga kayak gitu. Jadi kalian bertemu, sifat kalian akan semakin membaik dalam percintaan. Oke, aku bakal lihat tentang energi dia seperti apa. Kita tambahin lagi, who is this person? Spirit guide, angelic power, like Genesis. Who is this person that will fill your emptiness? Queen of Cups, ada lots of empathy. Dari segi fisik, dia orang yang enak banget dilihat ya. Ada the Fool and then Two of Wands. Jadi kayak aku melihatnya di sini, ada sosok orang yang dari segi fisik itu adem banget dilihatnya, kayak gantengnya beda, cantiknya beda. Jadi ada sebuah keunikan di orang ini. Cuman kalau misalnya ngomongin soal tadi, balik lagi ke Empress, dia suka hal-hal yang indah-indah, ini make sense karena dia pasti merawat dirinya banget. Dari segi kulit kayak baby skin banget, pori-porinya nggak ada. Terus udah gitu orangnya kulitnya mulus. Kalau aku lihat di sini juga untuk yang maskulin, dia itu bukan tipe orang yang kayak rahannya kuat, orang yang mukanya tegas, enggak, tapi lebih ke arah yang soft. Terus kalau aku lihat di sini very friendly ya orangnya. Dari itu Fool sendiri aku lihat energi orang yang gampang banget menarik energi orang lain. Jadi istilahnya gampang banget disukain sama orang lain. Dia juga gampang banget untuk menarik sisi empatinya dia. Jadi gini, misalnya kamu ngerasain sedih, dia juga gampang ngerasain sedih kamu gitu. Tapi ada yang sadar, ada yang enggak.
ada yang memahami, oke, aku tuh bisa punya bakat seperti ini. Ada juga yang enggak. Dari The Fool soalnya aku melihatnya dia orangnya terlihat moody, yang aku bisa pahamin ya, dia bakalan dibilang childish, moody dan segala macam. Tapi sebenarnya tuh moodian dia bukan karena perasaan dia sendiri. Ada beberapa perasaan tuh perasaan orang lain yang dia serap gitu. Terus di sini aku juga ngeliat dia adalah tipe orang yang tadi very detail. Dia selalu ngomongin soal planning tuh detail banget. Dari Two of Wands sendiri aku juga ngeliat dia orang tipenya yang pengen tahu segalanya juga, tapi aku juga ngeliat passionnya dia besar untuk ke masa depan. Oke, di sini aku bakalan kasih message dari Romance Angel. Spirit Guide, Angel Inventor, like cutting Resus, give information and protection to see through this relationship. Their spirit, show me about this connection. What do I need to tell them? What do I need to tell them? Thank you. Ada finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jadi ada isu-isu secara finansial. Mungkin kamu juga harus fokus sama finansial, atau dia yang harus fokus sama finansial. Buat karir ini sangat ada, kayak kalau kata-kata itu di bold banget di sini. Kayak ada major energinya di bagian karir. Makanya bisa aja dia memahami karir kamu memahami karirnya dia, atau ada koneksi di karir di sini. Dari forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Saat kamu sudah healing apapun di masa lalu, lepasin di masa lalu, kamu bakalan nikmatin keadaan kalian berdua, menikmatin koneksi ini. Oke? Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Spirit Guide, Angel Inventor, like cutting Resus, tell me about the outcome of the situation. Ada the Hierophant, ini menyatukan sebuah perbedaan. Jadi istilahnya ini konfirmasi kalau kamu sama dia ada perbedaannya. I'm just going to ask one more, the outcome of the situation. Ada Justice, ada balance energi, ada keadilan, ada kejujuran satu sama lain yang terbuka. Di sini juga ada sebuah takdir yang akan mempersatukan kalian berdua. Kalau aku lihat di sini sebenarnya ngomongin soal outcome, kayak dia kunci kebahagiaan kamu kunci kebahagiaan dia. Walaupun ada perbedaan di sini, kalian dipersatukan karena ada sebuah takdir. Dari dari the Hierophant, aku ngeliatnya soalnya kalimat terus. Dari the Hierophant ini ngomongin soal belief system yang akan mencoba untuk difleksibelkan. Ini ngomongin juga soal perubahan dari knowledge, pengetahuan apa yang kita tahu. Terus juga ini sebuah koneksi yang memang bisa keyakinan yang perbedaannya sih. Cuman kalau aku lihat dari The Hierophant sendiri, nanti ada sebuah janji. Istilahnya sesuatu yang lebih konkret lagi, sesuatu yang lebih jelas lagi. Karena di sini ada sebuah keadilan. Ini ngomongin juga balance. Ini kejujuran akan terungkap. Jadi di sini juga ada sebuah takdir yang akan mempertemukan. What do you need to know more about the situation? The Queen of Wands, harus bisa mandiri, fokus sama kerjaan. Balik lagi ini konfirmasi ada Three of Pentacle, fokus sama balancing diri. Di sini ada Temperance, kamu juga bisa deal sama Sagittarius atau Aries dan Leo. Di sini Ace of Pentacle, balik lagi ini ada hubungan di professional life yang harus kamu fokusin. Oke? Thank you for watching. Terima kasih. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Dan kalau misalnya mau request, silahkan request di bawah. Kamu bisa request tentang general reading atau pick a card. Okay? See you in the next reading. Bye. Thank you.